Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Akbar, NIM 19051204071 dari kelas TI 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS milik saya, yaitu tentang perancangan jaringan di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya akan saya jelaskan desainnya. Jadi seperti ini, saya tampilkan lewat gambar supaya lebih jelas. Sini ada banyak device. Saya sebutkan yang pertama routernya dulu. Jadi ada 4 router, sedangkan yang 2 ini adalah router untuk switch, jadi switch manage maksudnya. Tapi saya gunakan mikrotik karena termasuk router juga. Jadi di sini routernya ada 6. Untuk yang pertama yaitu router data center. Data center di sini yaitu berarti untuk menyimpan data, yaitu servernya Unisa di sini asumsi saya. Jadi ada Windows 7, server Windows 7, server Ubuntu, dan PC admin data center. Untuk IP-nya 192.168.70.0 traffic 24. Kemudian di sebelah kanan ada router kampus, yaitu router yang menuju ke fakultas-fakultas. Di sini ada saya cabang menggunakan 2 router board atau switch manage. Kemudian ada 2 buah klien di setiap switchnya. Ada dosen 1, MS 1, dosen 2, dan MS 2. Di sini saya pasang fitur VLAN dengan VLAN 1 yaitu 192.168.80.0/24 untuk PC dosen. Kemudian VLAN 2 192.168.81.0 untuk PC mahasiswa. Di sini nantinya saya akan coba tes VLAN-nya dan tes manajemen bandwidth. Oh ya, sebelumnya saya lupa menyebutkan untuk yang di server ini nanti saya akan coba remote desktop dan web server. Localhost. Jadi nanti akan ada localhost dari Windows 7 yang bisa diakses dari semua PC di jaringan-jaringan yang lain. Jadi yang di data center ini localhost dan remote desktop, yang di kampus ini pengaturan bandwidth dan VLAN. Kemudian untuk router rektorat ini IP-nya 192.168.90 traffic 24. Usernya ada 3, yaitu admin, rektor, dan staff. Di sini saya memasang fitur manajemen file untuk manajemen file-file yang disediakan oleh admin, dan setiap user juga memiliki file folder sendiri yang bisa diakses dengan hak akses tersendiri pula. Kemudian untuk yang sebelah kiri ada router perpustakaan. Di sini IP-nya 192.168.100 traffic 24. PC-nya sengaja saya pasang 1, yaitu PC umum. Ini nanti di sini ada pengaturan manajemen user and group. Jadi saya sediakan 3 akun untuk admin, pengunjung, dan penjaga perpus. Seperti itu. Untuk yang menghubungkan antar router ini, 4 router ini saya pasang kabel seperti ini. Jadi setiap router terhubung satu sama lain untuk meminimalisir apabila ada kemacetan saat salah satu data putus. Jadi langsung cari jalan lain, tidak perlu mengkonfigurasi lagi. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi. Yang pertama yaitu pengaturan IP dari setiap router-router di sini. Jadi yang pertama saya awali dengan router data center, kemudian router kampus, router rektorat, dan router perpustakaan. Pertama yaitu router data center. Saya gunakan PC admin data center dengan Winbox. Di sini IP-nya yaitu bisa dilihat. Sebentar, saya buka GNS tree-nya. Saya tampilkan interface label.
ternyata ruwet. Untuk interface saya sembunyikan saja interface-nya supaya enak dilihat. Jadi mana tadi? Untuk Ether 1 IP-nya 1111 prefix 30, jadi yang ini. Kemudian Ether 2 12221 prefix 30, Ether 3 3331 prefix 30, dan untuk yang terhubung ke LAN-nya sendiri yaitu 192.168.70.1 prefix 24. Kemudian untuk ini nanti Ubuntu-nya titik 70.2 prefix 24, Windows 7-nya server ini 70.3 prefix 24, kemudian yang admin data center selaku komputer ini sendiri 192.168.70.4/24 seperti itu. Kemudian ruang kampus saya akan coba buka pengaturannya melalui PC dummy. Saya buka Winbox untuk remote mikrotiknya. IP address bisa dilihat di sini Ether 1 yaitu Ether yang menuju ke data center 3332/30, kemudian Ether 2 nya 4441/30, kemudian yang Ether 3 ini yang ini 5551/30. Kemudian untuk yang ini VLAN saya jelaskan nanti saja supaya tidak bingung. Selanjutnya yang ruang rektorat, langsung saja untuk yang rektorat ini Ether 1 5551/5552/30, kemudian ini 222/30, kemudian yang menuju ke perpustakaan 666.1/30. Lalu untuk yang perpustakaan ini yang menuju ke data center yaitu IP-nya 1112/30, yang menuju ke ruang kampus 4442/30, dan yang menuju ke ruang rektorat 6662/30. Yang menuju ke ininya sendiri jaringan layar sendiri yaitu 192.168.100.1/24 seperti itu. Pertama saya akan coba konfigurasi remote access di jaringan data center. Jadi yang pertama pastikan Windows 7 sudah menyala dan Ubuntu juga sudah menyala. Jadi sudah saya susun sedemikian rupa supaya dapat terkoneksi. Selanjutnya masuk ke PC admin data center untuk mengakses remote desktopnya. Yang pertama saya akan coba UTTY untuk mengakses ke Ubuntu server melalui SSH. Jadi yang tampil ini adalah nanti terminalnya dengan ID 70.2 open login sebagai akun. Di sini saya akan login menggunakan akun bukan root, karena kalau root biasanya sedikit bermasalah dengan hak aksesnya, harus ada settingan lebih lanjut. Jadi saya gunakan akun kedua, Abdullah, password 1. Sudah bisa masuk seperti ini, bisa di otak-atik, bisa di ls dan sebagainya karena sudah masuk ke terminal seperti itu. Selanjutnya masuk ke remote desktop connection untuk mengatur Windows 7. Masuk ke Windows R, mstsc, enter, masukkan IP-nya yaitu 192.168.73, connect. Untuk tampilannya seperti ini, yaitu seperti ini. Kita akan coba masuk. Jadi nanti setelah terremote untuk Windows 7 asalnya akan terlogout dan masuk ke admin data center sebagai remote tadi. Jadi tidak bisa digunakan barengan dari salah satu. Seperti itu, berarti sudah berhasil. Bisa kita lihat, kita bisa mengakses isi-isinya persis sebagai admin di Windows 7 nya sendiri.
Untuk background tidak bisa terbaca karena memang dari sananya di setting background tidak ikut masuk ke remote desktop seperti itu. Disconnect, balik ke utama. Di sini saya juga di Windows 7 juga sudah saya pasang SAM, jadi nanti akan bisa mengakses folder yang disediakan dari Windows 7 server ini, yaitu folder Harddocs Cloud. Jadi ada folder cloud yang berisi installer SAM, nanti bisa diakses oleh seluruh PC yang ada di topologi ini. Seperti itu. Kita coba apakah berhasil localhost-nya. Load, berarti sudah berhasil. Kita akan coba nanti di PC lain seperti itu. Selanjutnya masuk ke ruang router kampus. Di sini kita perlu mengkonfigurasi VLAN. Jadi ini akan ada pembagian jaringan menggunakan switch. Biasanya kan pembagian jaringan kabelnya dan perangkatnya sendiri-sendiri, tapi di sini satu switch bisa menampung lebih dari satu jaringan seperti itu. Masuk ke PC dummy ini sebagai remote ruang router kampus maksud saya. Di sini perlu ditambahkan IP gateway dari kedua jaringan. Yang pertama yaitu IP gateway untuk dosen, IP gateway untuk mahasiswa. Di sini adalah IP bridge. Jadi saya pasang bridge terlebih dahulu. Di sini ada bridge dosen, bridge mahasiswa. Untuk interface-nya saya pasang dosen 1 dengan ID VLAN 100, mahasiswa 1 dengan ID VLAN 200, di ether 4 berarti yang ini. Kemudian ether 5 dosen 2 yaitu ID VLAN-nya 100 dan MHS 2 ID VLAN 200 di ether 5 yang ini. Jika sudah masuk ke port disesuaikan, jadi nanti dosen 1 dan dosen 2 masuk ke bridge yang sama yaitu bridge dosen, dan MHS 1 MHS 2 masuk ke bridge yang sama, bridge MHS, seperti itu. Selanjutnya masuk ke settingan setiap switch. Jadi masuk ke dosen 1 misalnya untuk melihat konfigurasi switch 1. Nah, bisa kita lihat untuk Ethernet 1 yang ini, kan ini 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Ethernet 1 yaitu datangnya data dari ruang kampus. Berarti kita maksudnya berarti untuk port ini bisa diakses oleh dosen 1 dan MS 1 VLAN, berarti dua ini. Selanjutnya bridge kita sama yaitu bridge dosen dan MS. Kemudian untuk portnya, port dosen interface, maksudnya interface dosen 1 dan ether 2 yang ini jadi satu bridge yaitu bridge dosen, dan Ethernet 3 dan MS 1 yang ini sama ini yaitu bridge mahasiswa. Berlaku juga untuk yang router switch 2 ini. Masuk ke dosen 2. Jadi sama settingannya, cuma beda port aja sama beda nama VLAN-nya. Seperti di sini Ethernet 1 yang ini tadi dosen 2 dan WS2 dengan VLAN 100, yang ini VLAN 200. Kemudian bridge-nya bridge dosen dan bridge mahasiswa. Portnya untuk port Ethernet 2 dan VLAN dosen 2 ini masuk ke bridge dosen. Kemudian
port Ethernet 3 yang ini, dan MS2 masuk ke bridge mahasiswa. Jika sudah, kembali ke ruang kampus untuk menyeting, misalnya kembali ke router kampus, settingan router kampus untuk men-setting IP DHCP server. Jadi settingannya seperti ini untuk memasang DHCP setup, next seperti itu, menyesuaikan dengan ininya seperti itu. Jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah settingan saya DHCP 1, yaitu untuk bridge dosen. Untuk IP-nya, network dan lain-lain mengikuti dari settingan yang pasang di IP ini tadi, IP address. Jadi untuk yang DHCP 1 ini saya pasang 10 user, DHCP 2 juga saya pasang 10 user, seperti itu. Jika sudah bisa dipastikan kalau benar settingannya, maka dosen 1 dan MS 1 dan yang lainnya juga maka akan terpasang IP jika pengaturan itu benar. Sebelum masuk ke cek IP, saya akan coba setting bandwidth juga. Yang mana ada PC-nya? Oh, PC dummy. Masuk ke queue. Di sini saya pasang bandwidth dosen dengan target address IP-nya, yaitu ini max limit 1 kilobit per second. Sedangkan bridge mahasiswa dengan target address 81.0 ini maksimum 512 kilobit per second. Kita akan coba nanti di PC yang bersangkutan apakah berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke PC dosen 1 misalnya. Kita akan coba lihat terlebih dahulu apakah IP DHCP berhasil. Bisa dilihat ASIC.NET by DHCP dengan IP sekian. Berarti sudah benar dapat IP DHCP sesuai dengan rentang yang telah dipasang. Seperti itu. Selanjutnya kita coba ke PC MS2 misalnya. Berapa IP-nya? DHCP juga dengan IP 192.168.819. Jadi masih rentang 10 IP pertama sesuai dengan yang saya pasang. Selanjutnya kita akan coba download file dari pusat, dari data center, yaitu file SAM tadi yang telah saya pasang. Apakah ada perbedaan kecepatan di dosen 1 dan dosen 2? Kita lihat saja. Jadi ini sudah bisa masuk ke localhost-nya milik data center Windows 7 server tadi. Kita akan coba download di dosen 1. Save file. Kecepatannya yang kita pasang tadi adalah berapa tadi? 1024 kilobit. Berarti jika kita bagi 8 sekitar 128 kilobyte. Apakah benar? Benar, tidak melebihi 128. Berarti settingan tadi sudah benar. Kita cancel. Berarti sudah berhasil untuk yang setting dosen, bandwidth dosen. Selanjutnya ke MS2 dengan maksimal bandwidth tadi 512 kilobit, berarti sekitar 64 kilobyte. Download. Ini masih menyesuaikan kecepatannya. Jadi kalau misal setting pertama, setelah dicoba pertama itu naik, maka akan turun sendiri ke dalam batasan maksimal. Bisa dilihat tidak melebihi angka 64 kilobyte, berarti settingan untuk bandwidth dosen dan MS sudah benar, seperti itu. Dan untuk Apache yang saya sediakan di data center juga sudah bisa diakses. Berarti untuk yang VLAN, bandwidth dan localhost sudah bisa diakses. Selanjutnya masuk ke manajemen file dan apa ini satunya, manajemen user and group yang belum. Masuk ke rektorat.
masuk ke PC rektor untuk mengakses Winbox milik ruang rektor. Sini sudah saya pasang akun, jadi akan terlihat ada banyak akun nantinya. Untuk settingan router sepertinya tidak akan saya jelaskan lagi karena hampir sama dengan yang router lainnya juga, maka akan saya masuk ke admin saja untuk melihat pengaturan manajemen file. Di sini saya buka dulu user and group. Komputer manajemen, kemudian bagian bentar, masih belum keluar. Bagian user saja maksudnya. User and group kan di bagian perpustakaan. Jadi user ini kita tambahkan adm, rektor dan staff. Seperti itu. Dengan hak akses nanti kita sesuaikan dengan folder ini. Ini adalah folder induknya yang saya sharing, folder data. Untuk settingan security utamanya adalah authenticate user hanya bisa melihat list folder, tidak bisa membaca isiannya. Kemudian admin saya sendiri bisa melihat dengan full control. Kemudian untuk data admin, setting security-nya untuk authenticate data admin sama seperti tadi. Sedangkan untuk ADM sendiri full control terhadap foldernya sendiri. Jadi untuk rektor dan staff masuk ke authenticate ini, defaultnya adalah hanya bisa list folder. Kemudian untuk rektor saya pasang ADM dan rektor bisa full access. Jadi data staff hanya bisa yang authenticate ini, yang list folder. Kemudian untuk staff saya pasang full access semua. Jadi semua akun dari admin, rektor, staff full access terhadap data staff, bisa mengutak-atik. Selanjutnya kita akan coba utak-atik untuk admin sendiri, yaitu admin ini saya sendiri, maksudnya ini sudah login, sudah kita akan coba lihat mana data admin, setting admin. Kita akan coba keluar dulu, masuk ke ADM, masuk ke data admin, setting admin. Nah, kita akan coba edit setting admin. Kan yang bisa ngedit cuma admin, berarti apakah benar? Oh, ternyata benar, bisa diedit. Untuk bawahannya sudah pasti bisa. Kita akan coba edit punyanya rektor, Bapak Nur Hasan Onesa, Surabaya misalnya. Simpan, keluar, kita buka lagi, sudah bisa, berarti sudah berhasil. Lanjut ke akun PC rektor, kita logout, ganti ke akun rektor yang sudah dipasang. Masuk ke ini, run // IP dari admin, yaitu 192.168.92. Oke, data, kemudian data rektor seperti ini. Jadi ini ada data rektor, kita edit, sudah pasti bisa harusnya karena settingan untuk data rektor bisa diedit oleh rektor. Kita hapus misalnya Surabayanya, simpan, kita buka lagi, berhasil, berarti sudah berhasil. Kemudian kita tambahkan file baru, misalnya file folder. Oh, sudah berhasil, berarti sudah bisa. Kemudian data admin kita akan coba buka. Oh, tidak bisa, berarti sesuai dengan yang sudah dipasang tadi, tidak bisa setting utak-atik ke admin, hanya bisa lihat list foldernya saja. Sedangkan ke staff saya pasang bisa diedit, bisa full control. Kita akan coba tambahkan kata Surabaya di data staff, simpan, keluar, buka lagi,
ternyata sudah tersimpan, berarti sudah berhasil. Hanya masuk ke PC staff. Di sini PC staff hanya bisa mengakses folder staffnya sendiri. Masuk ke my computer. Oh, belum saya explore ya. Jadi masuk ke run backslash terus 92 268 90.2. Masuk ke data. Untuk data staff sudah pasti bisa diedit harusnya, karena settingan utama sudah defaultnya untuk staff bisa mengedit staff sendiri, full control. Tambahkan misalnya kata Jatim, simpan, keluar, kita buka lagi, bisa. Kita hapus yang ini misalnya, juga bisa, berarti sudah bisa. Kita akan coba utak-atik file rector dan admin. Settingan untuk staff tidak bisa mengutak-atik. Kita akan coba lihat profil rector, tidak bisa, hanya bisa melihat list list file saja. Begitu juga dengan bisa dengan akses ke data admin, hanya bisa melihat list file saja. Berarti sudah berhasil seperti itu. Selanjutnya selanjutnya masuk ke yang setting perpustakaan. Ini kita akan tes manajemen user and group, kan yang tadi manajemen file. Perpustakaan. Nah, di sini saya sudah pasang ADM, pengunjung dan penjaga. Akan saya jelaskan lebih lanjut di profil admin. Pertama saya pasang di administrative tool, komputer manajemen, saya tambahkan user and group. Untuk usernya saya tambahkan ADM, kemudian pengunjung dan penjaga. ADM ini nanti masuk ke administrator, pengunjung ini masuk ke guest atau tamu, kemudian penjaga masuk ke user. Jadi seperti ini, administrator saya tambahkan ADM, guest ini saya tambahkan pengunjung, dan user saya tambahkan penjaga. Jika sudah, kita akan coba mengakses. Ini kan saya masih login admin, saya akan coba log off. Oh, sebelum itu kita akan coba cek di C dokumen. Untuk akunnya sudah ada ADM, pengunjung, penjaga. Kita akan coba log off, ganti ke akun ADM misalnya. Masuk ke file tadi, my computer, C dokumen setting ADM. Di sini ADM ada admin, berarti bisa mengutak-atik keseluruhan. Misalnya buat teks dokumen, kemudian teks dokumen juga di pengunjung, dan teks dokumen juga di penjaga. Seperti itu, berarti memang sudah full akses untuk admin. Kita akan coba ganti ke akun penjaga, yaitu akun user biasa, penjaga perpustakaan. Masuk ke my computer, C dokumen setting admin misalnya, tidak bisa karena setingkat di atasnya, jadi hanya bisa mengunjungi pengunjung. Ini tadi apa? Penjaga saja maksud saya. Jadi user ini sejenis seperti guest, tapi tidak, masih di bawah administrator. Jadi user ini bisa mengutak-atik usernya sendiri, sedangkan untuk admin bisa mengutak-atik keseluruhan user. Untuk guest sendiri hanya bisa sangat terbatas, tidak bisa konfigurasi lebih lanjut di akun miliknya sendiri. Silahkan coba guestnya nanti di log off. Admin, pengunjung, penjaga. Berarti penjaga yang belum ya? Kok pengunjung?
pengunjung sengaja tidak saya pasang password karena akun khusus untuk pengunjung tidak saya passwordi. Kita akan coba cek software, dokumen setting pengunjung. Seperti itu, bisa mengakses sendiri, tidak bisa mengakses penjaga dan ADM karena pengunjung ini haknya sangat terbatas, seperti tidak bisa konfigurasi pada PC-nya sendiri dan lain-lain, dan tidak bisa menginstal software dan lain-lain seperti itu. Sedangkan untuk user bisa, tapi dalam lingkup usernya sendiri, tidak bisa ke user yang lain. Sedangkan admin bisa mengutak-atik semua user seperti itu. Yang terakhir kita akan coba ping dari ini perpusnya. Kita akan coba ping cmd menuju ke server Ubuntu misalnya. Ubuntu kan IP-nya 192.168.70.2. Berhasil. Kita akan coba ping menuju ke PC dosen 1. Kalau tidak salah IP-nya 192.168.80.10. 80.10. Berhasil. Selanjutnya misalnya ke PC rektor 292.168.90.2 berhasil juga. Kemudian ke harusnya sudah berhasil semua kan, menuju ke salah satu usernya bisa, berarti ke lain sudah pasti bisa. Seperti itu. Kita akan coba melihat trace route menuju jalur terjauh ke dosen 1 misalnya. Trace route dari perpustakaan ke dosen 1. Perpustakaan trace route 92.168.80.10. Bisa kita lihat di sini dia melalui 4 IP, 192.168.100, kemudian 6661, kemudian 5551, kemudian 8010, yaitu jaringannya sendiri. Seperti itu. Kita akan coba lagi ya untuk yang terakhir, untuk membuka localhost milik Ubuntu, milik Windows Server. Itu 92.168 berapa? 70.3. Bisa ternyata masuk ke data cloud, folder cloud maksudnya. Bisa juga. Apakah bisa di-download? Bisa juga. Ternyata memang folder cloud yang berada di Windows 7 ini bisa diakses oleh semua host di jaringan-jaringan yang berbeda, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan terkait project saya. Jadi saya tadi sudah coba menjelaskan tentang yang pertama tadi remote desktop, kemudian ada masuk ke router kampus. Di sini tadi ada setting DHCP, VLAN 1, VLAN 2, dan untuk manajemen bandwidth untuk setiap PC. Kemudian di router rektorat ini saya pasang manajemen file, dan di perpustakaan manajemen user and group. Untuk routing sendiri saya gunakan OSPF. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari project UAS milik saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.